Halo, iya, gue balik lagi. Gue itu siapa? Gue itu Dewi. Dan kembali gue pengen ngebahas seputar wewangian. Setelah sekian lama, gue lumayan lama absen, sekitar mungkin sebulanan lebih kali ya. Gue nggak ngebahas apapun di channel ini dan akhirnya gue berusaha untuk kembali videoan. Dan ini adalah video perdana setelah sekian lama absen. Jadi mohon maaf kalau gue muter-muter ngomongnya atau ada yang kurang, ada yang gimana-gimana. So, langsung aja, gue punya satu parfum yang cukup menarik untuk gue bahas di video pertama gue setelah absen. Buat lo yang penasaran apa sih yang pengen gue bahas, ini adalah parfum dari house favorit gue, Xerjoff Italica. Buat lo yang penasaran gimana dan apa yang pengen gue ulik di balik Xerjoff Italica, dilanjut ya. Oke, first of all, ini dia barangnya. Gue udah pegang. Ini jujur aja ini bukan punya gue. Jadi ini sifatnya kembali dipinjemin. Oke, I'm very thankful. Terima kasih banyak buat teman-teman dan juga kali ini buat sponsor utama video ini, yaitu dari Renaissance atau Galeri Renaissance sekarang di toko hijau. Buat yang penasaran, atau di Instagram juga ada Renaissance ID yang bersedia meminjamkan gue Xerjoff Casamorati Italica. Ini adalah koleksi dia, jadi gue tidak punya video unboxingnya. Sifatnya dipinjemin, disponsorin. Yes, walaupun video ini tidak berbayar, tapi pada saat gue disponsorin, I will let you know. Dan tapi kembali gue tidak diminta untuk menyampaikan berlebihan atau mengurangi apapun itu pendapat gue. Akan gue sampaikan apa adanya, sejujur-jujurnya menurut gue gimana. Oke, ini dia full presentationnya, Xerjoff Italica atau Xerjoff dari koleksi Casamorati Italica. Produksinya seperti ini. Kayaknya gue punya cuplikan potongan gue memperlihatkan gimana tampilan ininya, tampilan luarnya seperti apa. So itu kita tonton itu dulu aja deh. Oke, kita tonton itu dulu aja. Oke, ini dia tampilannya. Boxnya seperti ini. Okay. Oke,
Mudah-mudahan komplit. Jadi tampilannya itu ini dia ada outer boxnya seperti ini. Boxnya dia sendiri seperti ini, gitu. Nih modelnya seperti ini. Terus ya ada penjelasan made in Italy dan sebagainya seperti ini. Cakep banget. Merahnya cakep, nggak murahan, dan di dalamnya tuh, autofokusnya lagi bermasalah kembali. Oke, dia dalamnya seperti ini. Udah gue keluarin. Oke. Nah, ini tarikannya tuh ada tulisan Casa Moratinya, dan di belakangnya tuh seperti ini. Ini yang gak gue tunjukin di cuplikan itu. Oke. Belakangnya tuh seperti ini. Dan botolnya tuh seperti ini. Ini presentasi Italica Casa Morati Collection Italica dari Sergio. Italica Casa Morati Collection ini pertama di launch 2016 kalau nggak salah. Itu adalah limited edition dari Sergio yang memang khusus dipasarkan di Harvey Nichols kalau nggak salah. Yes. Terus habis itu pokoknya dia eksklusif gitulah. Di tahun ini Italica dia di Valentine's Day akhirnya owner dari Sergio memutuskan untuk merilis Italica di website Sergio Universe-nya. Dan bedanya apa sama yang dulu? Kalau yang dulu ininya velvet, jadi kayak blue drew, luarnya tuh blue drew. Kalau sekarang dia udah bukan blue drew, jadi kayak doff gitu, finishingnya tuh doff, oke? Ini seperti ini. Jadi merahnya tuh doff, kayak merah bunglon yang sedikit jadi kelihatan apa ya, kayak ada lapisannya gitu, tapi udah bukan blue drew. Oke, bentuk botol Casa Morati itu sesuatu banget, gue suka banget deh ngelihat bentuk koleksi Casa Morati itu ini ya, spesifik gitu. Ya. Kalau buat lo yang punya Sergio mungkin udah tahu botolnya itu tutupnya lumayan berat, terus di dalamnya juga sangat detail. Oke. Pokoknya di dalamnya ini juga lumayan detail gitu dia. Nih tampilannya tuh ada logonya Sergio. Terus pokoknya cakep banget lah. Kalau biasanya sih yang suka Sergio suka banget ngoleksi Casa Morati. Kenapa? Karena masing-masing itu aromanya beda-beda. Jadi kayak yang gue paling suka juga adalah si siapa tuh namanya yang ungu, kan gue lupa mulu sekarang. Pikun. Oke, pokoknya yang ungu. Jadi orang-orang tuh pada suka banget ngumpulin karena aromanya tuh masing-masing tuh beda-beda banget dan menarik untuk dikoleksi, dan cenderung termasuk yang wearable, tidak monoton. Walaupun ada beberapa dari koleksi Casa Morati ini yang memang tidak wearable untuk sebagian orang gitu, agak masih juga animalic. Well, sekarang kita fokus untuk Italica. Untuk notes-notesnya bakalan gue jembreng di sini. Oke. Terus ini sprayernya kayak apa? Kita coba di sini saja. Sini. Standar sih, nggak ada yang kayak biasanya kan ada yang suka terlalu misty, ada yang bisa ditahan separuh-separuh, ini enggak. Kalau lu penikmat wewangian gourmand yang benar-benar the ultimate gourmand, salah satunya adalah ini Italica Sergio. Ini aroma makanan-makanan edible gourmand. Jadi ada juga gourmand yang tidak edible. Kalau ini versi yang edible gourmand. Ini gue taruh sini deh biar cakep. Oke, ini versinya yang edible gourmand. Yang pertama keluar berasa banget itu di hidung gue adalah aroma milky almond. Jadi kalau lu pernah menikmati almond pudding, aroma almond pudding atau aroma marzipan biasanya ada di dalam coklat dari Eropa yang di dalamnya itu ada marzipan atau almond paste gitu, aromanya kayak gini, milky. Terus aroma yang lumayan tajam dari si marzipan, dari si almondnya ini ditambah lagi dengan saffron. Jadi saffronnya ini kembali ngebuat kayak ada aroma kering yang nusuk di hidung, yang dry tapi menggoda. Banyak banget sih aroma saffron yang lumayan menonjol itu, salah satunya ada di Initio Wood for Greatness. Terus ada juga di
Oud Silk Mood kalau nggak salah dari Maison Francis Kurkdjian. Pokoknya saffron itu membuat suasana atau nuansa aroma yang masuk ke hidung itu berkesan ada kering dan sharpnya sedikit. Ditambah lagi kalau di sini ada si almond. Terus berasa creamy. Di sini dia pakai bourbon vanilla, aromanya tuh intense, and toffee-nya berasa creamy, terus habis itu kayak sedikit agak ada aroma kayak karamel gosong, caramelize gitu, kemudian vanilla. Kebayang nggak sih, ini bener-bener kayak aroma makanan menari-nari di dalam hidung. Jadi kayak dessert yang base-nya almond tapi dikasih topping ala western, ala Itali, you know, kayak dikasih toffee, dikasih marzipan. Well, it's so kompleks sebenarnya, cuman yang berasa banget di hidung gue itu adalah milky almond. Gue dulu kayaknya sempet sniff aroma si Italica yang versi lama. Italica yang versi lama somehow ya, gue ngerasanya justru dia lebih kompleks, lebih menarik lagi sebenarnya di hidung gue. Kenapa waktu itu kayak gue ngerasanya, oh this is good. Tapi gue nggak kehilangan DNA dari yang sebelumnya. Still buat lo penikmat aroma gourmand dan penikmat aroma almond ini. Terus kalau dipakai di Indonesia ini agak-agak tricky buat gue karena nuansa aromanya sangat gourmand, sangat milky, sangat tebal. Ini cocoknya kan untuk udara-udara dingin, udara dalam AC, udara-udara yang memang winter gitu loh. Yang dingin tuh, nah membawa nuansa ke arah hangat lah, ke arah yang dessert gini, yang manis-manis gini masuk gitu. Tapi sayangnya kalau buat di Indonesia nggak sampai cloying, tapi mungkin agak annoying, agak mengganggu gitu. Karena ada sharp dari almondnya, ditambah lagi saffron, and it's dessert-ish, apa ya, kayak manis banget gitu ya. Nuansanya tuh manis. Jadi agak tricky memang untuk dipakai di cuaca hari-hari, apalagi untuk dipakai hari-hari. Yang berasa still kalau gue buka masker langsung vanillic, milky, lactonic almond gitu. Of course dry downnya ada nuansa sweet, vanillic, dan musky. Terus ini bisa dipakai cowok cewek nggak? It depends. Kalau lo cowok yang memang penikmat aroma gourmand, atau memang lo kerja di cafe terus pengen ya suasana cafe lo tuh membuat lo happy dengan aroma-aroma sweet, pastry, chocolatey, kayak patissier atau chocolatier yang kayak gitu-gitu, this is good gitu, kayak masuk banget aja nuansanya. Tapi kalau emang lu cowok yang nggak bisa menikmati aroma gourmand, ataupun cewek yang tidak bisa menikmati aroma gourmand, please don't blind buy this karena it's very gourmand. Umur berapa yang bisa pakai? Ini ibaratnya anak-anak juga bisa pakai karena emang candy like, dessert like fragrance. Jadi kayak anak-anak juga bisa pakai gitu. Terus kalaupun lu cukup berumur, lu wanita dewasa, mature sekalipun, gaya lu edgy sekalipun, tapi kalau misalkan lu suka aroma manis, karena ini bukan hanya sekedar vanilla, ada aroma almondnya di situ, terus ada aroma saffronnya di situ, nggak membuat ini berkesan terlalu childish menurut gue, dan lumayan seksi. Buat gue ini aroma dessert yang lumayan seksi. Kalau emang lu termasuk orang atau perempuan-perempuan yang suka apa ya, menarik perhatian dengan aroma seksi yang manis, yang indulgence, yang istilahnya tuh menggiurkan. Ini menggiurkan sekali aromanya. Oke. SPL-nya gue pakai ini oke sih. Seingat gue oke, wait, let me think first. Siachnya nggak sampai yang gimana banget ya. Seingat gue nggak ada orang yang bilang gue wangi banget gimana. Ya secara sekarang juga pun pakai masker kemana-mana gitu. Cuman
projectionnya it projects. Jangan berharap kayak kalau lo penikmat Casa Moratti, buat gue untuk SPL yang paling juara adalah La Tosca. So far ya, kayak dia mabul-mabul banget, tipis tapi mabul. Kalau ini tebel tapi masuk yang medium buat gue, bukan yang gimana banget. Kalau performance-nya it long last, ini long lasting banget sih. Di kulit gue tuh yang aroma almondnya stay all day. Aroma almond tuh kayak apa, beda dengan kacang-kacangan yang lain yang cuman creamy. Almond tuh kayak ada yang aroma tajamnya sedikit. Nah, di sini ditambah lagi dengan aroma saffron. Terus dulu memang ini limited edition, sekarang kayaknya dia bikin permanen deh. Ada permanen dan tapi bisa dapatnya cuman lewat Xerjoff. Jadi Xerjoff tuh punya marketingnya tuh lumayan unik. Ada beberapa produk yang hanya bisa dibeli pada saat lo ke official store Xerjoff di Torino atau Turin. Jadi memang waktu itu gue pernah dengar wawancara atau obrolan Sergio Momo, creator atau owner dari Xerjoff, yang bilang memang dia membuat parfum itu sebagai piece of art dan nggak hanya memikirkan kalau cuan atau pengen ngejual yang penting banyak, tapi ya memang dia mempertimbangkan banyak hal. Kayak ada yang dia bikin sampai full Swarovski, terus ada juga yang kayak ini dulu dia bener-bener cuman jual di Harvey Nichols doang, yang nggak bisa dikirim ke Indonesia juga gitu kan, atau yang khusus hanya bisa di Torino lagi gitu. Kayak ada juga beberapa yang memang spesial hanya untuk di Torino. Jadi ya kalau ditanya kenapa kok kesannya arogan sekali gitu ya, dia cuma mau jual di situ. Well, itu kayak sekalian menjadi souvenir sebenarnya. Kalau emang lu kesana, ya belikan itu sebagai souvenir, oleh-oleh dari Turin, yaitu parfum Xerjoff gitu. Apalagi ya, itu aja sih. SPL sudah. Intinya gue berterima kasih banget buat Renaissance yang udah meminjamkan parfumnya, yang sudah mensponsori kembalinya Dewi untuk membahas parfum. Se-excited itu gue sebenarnya, walaupun gue kayak belepetan karena gue nggak bikin kerpean at all. Gue bener-bener ayo go show aja apa yang pengen gue omongin tentang Casa Moratti. Buat lo yang pengen tahu, gue tuh kalau untuk klasik Italian fragrance sangat picky. Makanya gue juga waktu itu sempat yang hype, waktu itu gue lupa La Collina Toscana, itu di gue minim banget yang nyantol. Sementara kalau dari Xerjoff, gila ini gue suka, ini gue suka, ini gue bisa. Ada sih beberapa yang emang gue nggak bisa, kayak Renaissance itu gue nggak bisa gitu, maksudnya oh it's too bright for me gitu. Tapi kalau buat yang lini-lini tertentu dan banyak banget deh dari Xerjoff yang gue emang me likey gitu. Gue berharap di Indonesia, aduh ini apa sih rambut gue berharap di Indonesia semakin gampang untuk memperoleh parfum-parfum ini, parfum-parfum enak dari Xerjoff. Buat gue sih Italica ini, kalau emang lo penikmat gourmand, kayak bener-bener gourmand, the real gourmand, try this. Oke, Italica dari Casa Moratti Collection Xerjoff. Oke, thank you semua buat yang udah nonton video ini. Ya, sampai ketemu di video gue yang lain ya. Bye.